Di satu sudut negeri ini, kita melihat lautan manusia. Mereka duduk bersimpuh, mata mereka berkaca-kaca, penuh cinta dan kerinduan, mendengarkan tausiah dari seseorang yang mereka panggil Habib atau Habaib. Di sudut lain, di dunia maya yang riuh, kita melihat lautan kata-kata, jari jemari yang menari di atas layar, melontarkan kritik tajam, keraguan, bahkan hujatan kepada sosok yang sama. Ada cinta yang begitu dalam, ada pula penolakan yang begitu kuat. Keduanya nyata, keduanya ada di tengah-tengah kita. Fenomena Habib di Indonesia bukan lagi sekedar fenomena keagamaan, ia telah menjadi sebuah fenomena sosial yang kompleks dan seringkali membelah. Video ini tidak akan menjawab siapa yang benar dan siapa yang salah, karena mungkin itu bukanlah pertanyaan yang tepat. Sebaliknya, selama beberapa menit ke depan, mari kita coba lakukan sesuatu yang lebih sulit. Memahami mengapa ada cinta yang begitu besar dan mengapa ada kritik yang begitu tajam. Untuk itu, kita perlu memulainya dari akar. Untuk memahami penghormatan yang mendalam kepada para Habib, kita harus melihatnya sebagai sebuah pohon besar yang akarnya sudah menghujam ratusan tahun di tanah Nusantara. Ini bukan fenomena kemarin sore. Akar ini dimulai dari para pedagang dan ulama dari Hadramaut, Yaman yang datang ke negeri ini berabad-abad yang lalu. Mereka tidak hanya datang untuk berdagang, tapi juga untuk berdakwah. Mereka memperkenalkan Islam dengan cara yang damai, berbaur dengan budaya lokal, dan mendirikan komunitas-komunitas. Faktor terpentingnya adalah nasab atau garis keturunan. Mereka diyakini sebagai zuriyah atau keturunan langsung dari Muhammad SAW. Dalam tradisi Islam dan budaya Timur, menghormati keluarga dan keturunan seorang tokoh besar adalah sebuah keniscayaan. Maka, mencintai keturunan Nabi dipandang sebagai perwujudan dari cinta kepada Nabi itu sendiri. Penghormatan ini diwariskan dari generasi ke generasi. Para Habib menjadi figur ulama, guru spiritual, dan tempat bertanya bagi masyarakat. Jadi, rasa cinta yang kita lihat hari ini bukanlah sesuatu yang dibuat-buat. Ia adalah akumulasi dari sejarah panjang, ikatan budaya, dan ajaran agama tentang cinta kepada Ahlul Bait. Memahami akar ini penting agar kita tidak mudah menghakimi rasa cinta orang lain sebagai sesuatu yang buta atau tidak beralasan. Masalahnya, pohon besar ini tidak memiliki satu cabang saja. Seiring waktu, ia tumbuh menjadi sangat rimbun dengan cabang, ranting, dan daun yang beragam. Disinilah letak kesalahpahaman pertama sering terjadi, menyamaratakan semua Habib. Padahal mereka adalah individu yang sangat beragam, sama seperti kita semua. Ada cabang Habib yang memilih jalan tasawuf dan akhlak, dakwah mereka sejuk, fokus pada pembersihan hati dan kecintaan murni kepada Tuhan dan Rasul-Nya. Ada juga cabang Habib yang menjadi intelektual dan akademisi. Mereka berkiprah di universitas, menulis buku, dan berdialog dengan pemikiran modern. Ada juga cabang Habib yang menjadi penggerak sosial, membangun sekolah, panti asuhan, dan memberdayakan ekonomi umat. Dan ada pula cabang Habib yang memilih jalur dakwah yang lebih politis dan konfrontatif yang sering kita lihat di panggung-panggung besar. Setiap cabang memiliki gaya, metode, dan pengikutnya sendiri. Mengkritik satu cabang bukan berarti menebang seluruh pohon. Memuji satu cabang bukan berarti semua cabang lain sama indahnya. Keadilan pertama dimulai dari kemampuan kita untuk melihat keragaman ini.
Setiap pohon besar, serimbun apapun, pasti menghasilkan bayangan. Dan di dalam bayangan inilah kritik dan keraguan menemukan tempatnya. Mari kita coba pahami sumbernya dengan kepala dingin. Pertama, isu perilaku. Ketika seseorang ditempatkan di posisi yang sangat dihormati karena nasab dan ilmunya, maka standar ekspektasi terhadap perilakunya menjadi sangat tinggi. Saat ada oknum yang perilakunya entah dalam ucapan atau tindakan dianggap tidak mencerminkan keluhuran akhlak yang diajarkan leluhurnya, maka kekecewaan yang muncul pun menjadi sangat besar. Ini adalah jurang antara idealisme dan realita. Kedua, isu eksklusivitas. Sebagian kalangan merasa khawatir bahwa penekanan yang berlebihan pada nasab secara tidak sengaja bisa menciptakan semacam kasta spiritual atau kelas bangsawan agama. Ini menimbulkan pertanyaan kritis. Bukankah Islam mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang di sisi Tuhan diukur dari ketakwaannya, bukan dari garis keturunannya? Pertanyaan ini muncul bukan dari kebencian, tapi dari kepedulian terhadap prinsip kesetaraan dalam Islam itu sendiri. Ketiga, pertemuan antara dakwah dan politik. Ketika seorang figur religius memasuki arena politik praktis, ia secara otomatis membuka diri terhadap kritik politik. Argumennya akan dibedah, manuvernya akan dianalisis, dan ia akan diperlakukan sama seperti aktor politik lainnya. Di alam demokrasi, ini adalah hal yang wajar dan tak terhindarkan. Memahami sumber-sumber kritik ini membantu kita melihat bahwa banyak penentangan tidak lahir dari kebencian murni, melainkan dari kekecewaan, pertanyaan prinsipil, dan konsekuensi logis dari pilihan jalan dakwah. Setelah melihat akarnya yang dalam, cabangnya yang beragam, dan bayangannya yang gelap, pelajaran terbesarnya mungkin bukan tentang mereka, tapi tentang kita, tentang bagaimana kita menyikapinya. Bagi yang mencintai, pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita mencintai dengan bijak? Bagaimana kita bisa menghormati nasab tanpa mengkultuskan individu? Bagaimana kita bisa meneladani akhlak yang baik dan berani memberikan masukan jika ada yang keliru sebagai bentuk cinta yang membangun, bukan cinta yang membabi buta? Bagi yang mengkritik, pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita mengkritik dengan adil? Bagaimana kita bisa membedakan antara perilaku oknum dengan seluruh kelompoknya? Bagaimana kita bisa memastikan bahwa kritik kita lahir dari kepedulian terhadap ajaran, bukan dari kebencian yang tersembunyi? Pada akhirnya, baik yang mencintai maupun yang mengkritik, kita semua adalah murid dari guru yang sama, Nabi Muhammad SAW. Beliau mengajarkan kita untuk mencintai keluarganya, sekaligus mengajarkan kita untuk berbicara benar walau itu pahit, dan yang terpenting, untuk selalu menjaga lisan dan akhlak kita. Mungkin ujian sebenarnya bagi kita bukanlah di pihak mana kita berdiri, tapi akhlak seperti apa yang kita tunjukkan saat kita berdiri di sana.